Hai Church, Shalom, jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang Alkitab tulis. Dan kisah ini tanpa kita sadari terjadi di dalam keluarga-keluarga. Sebelumnya saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Kejadian pasal 12 ayat 10-13, dikatakan demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Saudara, hari ini kita akan belajar dari keluarga Abraham. Abraham pergi ke Mesir ketika terjadi sebuah kelaparan, dan dia membawa Sarai, istrinya, untuk tinggal di situ. Ada satu peristiwa di mana ketika Abram dan Sarai ini memasuki Mesir, maka Abram berkata kepada Sarai istrinya, supaya Sarai ini mengaku bahwa dia adalah adik Abram dan bukan istrinya. Kenapa Abram berpesan kepada Sarai untuk mengaku bahwa dia adiknya? Karena Abram punya ketakutan kalau Sarai istrinya, maka ketika orang mengingini Sarai, Abram bisa saja dibunuh. Sehingga Abram meminta Sarai untuk mengaku bahwa dia adalah adiknya. Nah, apakah Abram berbohong? Saudara, Abram tidak berbohong. Abram menyampaikan yang sebenarnya bahwa Sarai adalah adiknya. Abram dan Sarai adalah kakak beradik dari satu ayah, tetapi beda ibu. Dalam adat istiadat Yahudi, pasangan bisa menikah kalau mereka sama ayahnya tetapi beda ibu. Kalau mereka berbeda ayah tetapi satu ibu, maka dilarang terjadi pernikahan dalam pasangan tersebut. Sarai adalah adik Abram. Jadi Abram dan Sarai ini punya ayah yang sama dan ayah mertua yang sama. Jadi mereka boleh menikah. Saudara, mengapa Abram meminta Sarai untuk berbohong? Karena dia punya ketakutan. Nyawanya terancam. Nah, peristiwa ini tidak hanya terjadi di Mesir, tetapi juga di Gerar. Ketika Abram berjumpa dengan Abimelekh. Abram pun juga berpesan kepada Sarai untuk mengaku bahwa dirinya adalah adiknya, bukan istri Abram. Sarai ketika Abram berpesan supaya mengaku sebagai adiknya ketika berjumpa dengan Abimelekh, usia Sarai tidak muda lagi. Kemungkinan sudah 95 tahun. Tapi kenapa Abram punya ketakutan? Kemungkinan besar karena Abram ingin menjalin hubungan politik dengan Abimelekh. Dan apa yang ditakutkan oleh Abram terjadi. Abimelekh menginginkan Sarai untuk menjadi istrinya. Dua peristiwa terjadi di dua tempat. Tuhan memperingatkan Firaun lewat tulah, sehingga Firaun batal untuk menjadikan Sarai istrinya. Sementara kepada Abimelekh, Tuhan menegur lewat mimpi. Tuhan tidak ingin perjanjiannya kepada Abraham digagalkan, dibatalkan, gara-gara ketakutan Abraham kehilangan nyawanya. Sehingga dia menggunakan kecantikan Sarai untuk berlindung di balik ketakutannya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia pegang teguh perjanjiannya. Itu sebabnya sekalipun apa yang dilakukan Abram sepertinya salah. Karena dia membuat Sarai tidak diakui sebagai istri, tetapi sebagai adik. Memang itu benar, saudara. Abram tidak berbohong. Tapi peristiwa ini membuat
dua hal terjadi di mana ada tulah di Mesir dan juga hampir-hampir saja Abimelekh mengalami hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Saudara, seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Ada istri-istri yang diberi kelebihan oleh Tuhan. Mungkin istri memiliki kelebihan dalam bekerja sehingga punya penghasilan lebih dalam rumah tangga. Mungkin istri memiliki kepandaian yang sangat luar biasa sehingga suami memanfaatkan kepandaian istri untuk memperkerjakan dia mungkin tanpa digaji karena dianggap sebagai istri dan memanfaatkan kelebihannya. Tapi sebagai seorang istri, ketika dia dimanfaatkan, pasti ada luka di hatinya. Keinginan seorang istri adalah dihargai, dihormati, dicintai, dikasihi. Nah, kalau hari ini engkau para suami diberi Tuhan seorang istri yang punya kelebihan, apa yang harus engkau lakukan? Mari puji istrimu, bangga dengan istrimu. Engkau bisa hargai ketika engkau berhadapan muka dengan dia, atau engkau bisa hargai ketika engkau berhadapan dengan orang lain. Jangan pernah manfaatkan istrimu untuk kepentinganmu, apalagi untuk menutup ketakutan dirimu, sehingga engkau memanfaatkan kelebihan istrimu. Apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, saya ambil dari versi firman Allah yang hidup, dikatakan, dan para suami, hendaklah saudara bersikap bijaksana terhadap istri. Perhatikan kebutuhan mereka dan hormatilah mereka sebagai kaum lemah. Ingatlah bahwa istri saudara adalah sekutu saudara dalam menerima berkat Allah, dan jikalau saudara tidak melakukan sebagaimana mestinya, doa saudara mungkin tidak mendapat jawaban. Saudara, ini yang firman Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saudara sebagai seorang suami. Mari bersikap bijaksana terhadap istri. Perhatikan kebutuhan mereka, hormati mereka. Apakah istri saudara punya kelebihan atau istri saudara malah penuh dengan kelemahan? Tetap hormati saudara. Karena istri saudara adalah teman pewaris tahta kasih karunia Allah. Kelebihan, kelemahan dari istri saudara jangan dimanfaatkan untuk menutupi ketakutan saudara, untuk menutupi kelemahan saudara, atau bahkan saudara memanfaatkan kelebihan istri saudara, kelemahan istri saudara demi kepentingan pribadi. Ingat bahwa istri adalah teman pewaris tahta kasih karunia Allah. Mari cintai, mari hargai, karena inilah yang istri butuhkan. Seperti firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Kenapa Tuhan minta supaya suami-suami mengasihi istri? Inilah yang dibutuhkan istri. Kasihi istri. Lewat cara apa? Lewat cara menghormati, lewat cara mencintai, mengasihi, bersikap bijaksana, perhatikan kebutuhan mereka. Dan saya percaya kalau laki-laki sebagai suami bersikap seperti ini, maka doa-doamu akan naik sampai ke tahta Allah. Saya berdoa, mari bijaksana dalam memperlakukan istri. Jangan pernah manfaatkan kelebihan istri untuk kepentingan sendiri, tetapi jadikanlah istri sebagai teman pewaris tahta kasih karunia Allah. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana suami-suami menghargai, menghormati istri. Apapun kelebihan istri yang Tuhan taruh di dalam kehidupan istri-istri yang Tuhan percayakan. Biar kiranya ini memperbesar kapasitas suami untuk menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Berkati aktivitas kami hari ini. Biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga yang dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Kiranya program ini menjadi berkat buat
saudara. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.